Halo, ketemu lagi di Offside 2 bareng gue juga Coach Justin. Hari ini gue pakai baju putih ini karena gue baru diangkat jadi staff sus. Staff susnya Coach Justin ya si anjing. Tadi kan gue habis diundang sama Afif kan ya di podcastnya dia. Yeah. Terus ujung-ujungnya tetap ditanya, ada gak sih dari Coach Justin yang kira-kira orang belum tahu? Tadi gue bilang, gue udah kayak pakar Coach Justin ya anjing. Ya udah gue bocorin aja tuh lo yang supir pribadi. Terus apa lagi ya kemarin? Ya intinya gue sampai bilang, tolong ini gue ngomong ini bukan gue ngejilat coach, tapi yang emang gue ngelihat dari pengalaman pribadi gue ngelihat coach. Walaupun lo ngelihat dia anjing-anjingin orang, tapi dibalik itu ada sisi yang mungkin orang nggak banyak yang tahu. Itulah nanti ada di podcastnya Afif ya. Dan makanya gue pakai baju putih ini udah kayak juru bicaranya coach. Lama-lama orang ini kenapa nanya gue anjing? Kan lo bisa ngundang coach langsung sebenarnya ya buat nanya-nanya kira-kira apa yang orang nggak tahu, tapi dibalik itu semua gitu ya. Gue bilang aja lo dermawan, suka menabung, suka menolong orang. Pertama orang yang nggak banyak tahu tuh. Terus sama nggak nyaman ada orang-orang di sekitar yang nggak begitu deket, kayak supir 2 hari dipecat, itu gue omongin lagi. Sama Bukan supir itu, driver, ya Aspri. asisten. Makanya gue bilang butuh orang yang dekat banget sama coach buat jadi aspri. Gue sempat ditawarin jadi supir, tapi anjing gila. Wani piro jadi supir Coach Justin kan. Siapa yang nggak jadi supir, gila. Iya personal aspri. Makanya gue sekarang pakai baju putih ini, siapa tahu ntar Coach Justin jadi petinggi, gue jadi staff susnya. Oke, kita akan ngomongin apa nih, Barcelona. By the way, minggu minggu ini kita akan ada special edition ya. Dengan Offside Duo. Kemungkinan besar itu hari Jumat malam akan tampil. Oke. Itu special interview dengan Pak Erick Thohir. Oh iya betul. Ya, jadi nanti kalau kalian mau bertanya ya, bisa boleh di kolom komen yang baca Panji bukan gue. Anjing. Jadi kalian mau tanya, cuman pertanyaannya tolong yang masuk akal lah, jangan stupid question gitu ya. Jadi ya gue juga mungkin gue sih ada banyak yang gue mau tanya, cuman mungkin ada hal yang gue lupa atau apa. Kalian bisa ingatkan. Jadi hari Jumat kemungkinan gue masih harus lagi tunggu konfirmasi. Kemungkinan besar Jumat siang kita taping, terus diedit-edit, Jumat jam 7, jam 8 akan on air. Keburu tuh. Keburu lah. Ya kalau nggak harus keburu. Ya kalau ada bosnya yang gaji, ya ngomong gitu mah ya udah beda cerita ya. Ya itu dia akan ada special talk show sama Pak Ete atau Pak Erick Thohir nanti kalau kalian memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi gue juga, kita pasti akan menanyakan juga yang di benak kita. Tapi juga kalau kalian mungkin akan... Nggak lu hostnya, jadi lu harus catat, lu harus baca komen. Siap! Lu bakal ngapain kalau gitu ntar? Gue tanya. Oke. Gue co-host. Lo kritiknya dong, lo kritik-kritik yang dari... Enggak, kritik itu pasti. Kalau emang harus, tapi kalau bagus ya kita puji. Ya, atau mungkin kan juga gitu. Ada program-program dan Pak Erick tahu itu. Ya. Dan Pak Erick juga nggak alergi untuk dikritik kok. Ya, artinya ketika dia udah siap tampil di podcast orang, dia udah harus siap menghadapi konsekuensinya. Pertanyaan, kritik, evaluasi, dan pertanyaan yang transparan gitu ya, termasuk dari netizen nanti akan kita filter, akan kita saring-saring. Nggak mungkin semuanya, paling ya 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan yang pelan-pelan. Mungkin kalau yang memang belum kita tanyakan. Tapi kalau yang udah termasuk kita tanyakan mah nggak mungkin kita tanyain ulang kan. Itu kita tunggu aja nanti antara Jumat malam atau mentok-mentok ya weekend. Kita akan ketemu Erick Thohir. Oke, kita lanjut dari pembahasan kemarin. Gua baru nonton full di babak kedua. Nonton Arsenal nggak? Enggak, gua cuma nonton highlightsnya doang. Arsenal keren. Anjay, optimis. Nggak optimis, tapi sedikit nggak. Kalau jujur, nggak bentar. Lu hostnya, lu mau bahas Arsenal atau Liverpool dulu? Liverpool dulu dong. Ya udah Liverpool dulu. Karena kan yang ada trofinya. Piring cantik. Oke. Kalau ngomongin trofi aja kemarin kita dapat trofi friendly match new normal. Nah, seriously lu mau bahas itu? Enggak, maksudnya kita dapat trofi. Ini juga Arsenal belum dapat trofi. Ini kita ngomongin Crystal Palace. Ini yang gue kemarin jadi kita itu waktu Liverpool lagi main sama Palace ini, kita lagi main bola sebenarnya, dan akhirnya kita nonton di babak kedua by handphone gitu kan. Terus gue sempat bilang dalam keadaan ketinggalan 2-0 terus jadi jadi 2-1 gue bilang
nanti ini bakal disamain nih. Terus nanti penalti Henderson jago. Gue bilang sama Iwan sama si itu persis kayak gitu sama si Ari. Jadi kenyataan beneran. Jadi pas gue mau balik, itu masih ada babak kedua kan, Iya, masih keburu gue balik. Iwan dia bilang, coach, ntar jangan lupa bikin video tentang kemenangan Liverpool ya. Bilang nggak piala Ciki ya. Dan memang pas kalah, gue WhatsApp kagak dibalas sama iya dia baru tadi balas pagi man. Baru tadi. Ya tapi memang gue paham sih buat fans Liverpool ini bukan sebuah apa ya kekecewaan besar, bukan sebuah kepanikan, tapi memang ini alarm atau mungkin ini definitely alarm. Alarm di awal bagus terjadinya sekarang. Ternyata sekarang orang bisa lihat betapa pentingnya peran seorang Gravenberch kan. Iya kemarin tuh ngaruh banget. Ya. Kemarin tuh gol-golnya tuh karena di tengah tuh nggak ada Gravenberch sih, ngaruh banget. Jadi dan bypass langsung. Seperti yang udah 2-3 tahun gue bilang, Jones, Szoboszlai bukan levelnya Liverpool. Bukan levelnya Liverpool. Mereka nggak jelek, tapi bukan levelnya Liverpool. Dan yang paling overrated musim lalu ya, Jones masih oke musim lalu, lumayan. Siapa? Itu Szoboszlai. Enggak lah coach. Itu Szoboszlai itu udah berkali-kali di DPI pun gue bilang. Ini pemain terlalu overrated ini. Sebenarnya ya kalau overratednya dalam arti apa nih maksudnya? Dia nggak bisa gendong Liverpool. Oh iya jelas, tapi dia menurut gue tim player yang bagus coach. Ya. Kalau dia dapat teman yang bagus tim gitu. player is not enough. Lu di posisi nomor 10 kan harusnya musim lalu. Enggak lah, dia kan kadang-kadang dia kan attacking lebih. Iya, attacking. Tapi dia jadi nomor 8 juga menurut gua. Dia etos kerjanya tuh benar-benar mundur banget. Etos kerjanya oke, sama mundur kayak juga. Garnacho. Etos kerjanya oke, sisanya nilai tambah itu nggak ada. Tapi kan bedanya Garnacho jadi tim playernya kurang. Nah dia menurut gue jadi tim player tuh bagus. Tim player tapi kualitasnya itu kurang. Ya, untuk bisa ngangkat. Sama Jones? Ya bagusan Szoboszlai ya. Cuman orang expect lebih banyak gitu loh. Lu kalau lihat Gravenberch jelas kontribusinya. McAllister untuk gue jelas sebagai box to box. Tapi seorang Szoboszlai effortnya itu bukan karena etos kerjanya ya. Etos kerja gue sepakat. Tapi kualitas nilai tambahnya, reading the game-nya, decision making-nya itu parah, jelek kalau gue bilang. Kalau gue melihat sekarang dengan adanya Wirtz itu jadi menurut gue Wirtz nggak kelihatan, sorry to say. Ya di babak pertama ada lumayan, tapi itu banyak hilang bola ya. Gue nggak nonton babak pertama. Ya, gue lihat gue jadi nonton dari menit 55. Tapi dari menit 55 yang gue nonton, sampai gue tanya di grup gue kan mereka nonton, guys, ini Liverpool di babak pertama main kayak gini ya. Nah beberapa orang bilang ya kayak begini. Iya. Jadi nggak bagus-bagus amat. Nggak bagus, cuman ada individualnya lebih jalan lah. Tapi yang emang jelek banget kemarin pertama juga salah. Menurut gue salah kemarin jelek banget mainnya. Sampai penaltinya juga nggak masuk. Gakpo juga kemarin. Wirtz dapat nilai segitu dari mana? Gue bilang Wirtz yang dari menit 55 ya. Itu nggak kelihatan. Karena ketolong asis aja dia. Nggak mungkin. Asis kan. Terus, itu nggak kelihatan Wirtz. Sama di awal-awal. Nah menurut gue dengan ada Wirtz si Szoboszlai itu harus bingung juga lagi perannya mau jadi kemana nih. Betul. Sebagai ya gue nggak ngerti apakah slot ini bereksperimen atau gimana. Harusnya kalau gue bilang itu McAllister sama Endo yang main starter. Sejelek-jeleknya Endo dia paham posisinya. Cuman ini pemain kurang bisa nutup ruang yang ditinggalkan, terlalu statis lah. Endo ini. Tapi harusnya Endo sama McAllister yang main kalau gue bilang dari awal. Tapi gue juga kaget kemarin kenapa nggak sekalian McAllister sama Szoboszlai kan? Biasanya juga mereka atau main McAllister bareng, sama Szoboszlai. Ini menurut gue kemarin dari komposisi pertama mereka kurang balance menurut gue. Jadinya ya sampai babak kedua pun nggak ada Gravenberch karena walaupun ada Endo tapi gue nggak merasa itu balance dan kelihatan banget backnya kemarin. Endo sebenarnya juga bukan level Liverpool. Iya kan itu dia makanya kalau lu bilang Endo pun juga menurut gue Endo levelnya nggak, tapi biasanya kan Endo yang gantiin. Iya tapi nggak ngadepin Palace yang juga punya gelandang menurut gue gelandangnya petarung semua sih. Wharton bagus Wharton bagus. Kemarin kuncinya menurut gue di Wharton itu transisi counternya sama Sarr yang punya kecepatan. Kalau Mateta kan sebagai finisher doang gitu kan. Jadi memang ini yang gue bilang Liverpool. Gue kemarin yang Tom bilang awalnya kan ternyata yang itu bukan Super Opta coach yang lo lihat pertama itu dari Give Me Sport. Yang lo bilang ada super komputer prediksi. Opta. Itu Opta. Kalau Opta itu di revise. Oh gitu. Di revise. Soalnya gue baca tuh dari dan nanti MU kan dibilang 12, sering 12. Bukan 9 lo bilang.
awalnya 9, di revise. di revise ke 12. Oh. Nanti kalau MU datengin berapa pemainnya akan di revise lagi. Soalnya gue nyari linknya kan, gue belum nemu dari linknya yang Super Opta itu di mana. Baru yang gue kasih tau sama si Yafet nih yang kemarin dibukain tuh nyata dari Give Me Sport. Tapi nggak tahu disebutnya super komputer mana dari yang baru. Enggak, kan. itu masih bisa berubah. Oh, super komputernya. Kan tergantung pembelian pemain. Kalau asumsi Alexander Isak masuk Liverpool. itu lebih calon kuat untuk jadi juara Liverpool. Nah, memang menurut gue ketika Gravenberch nggak ada ini akan menjadi PR besar berarti buat Liverpool. Ya. Untuk kalau misalkan dia cedera panjang ya. Ekitike selain golin nggak kelihatan juga. Iya. Makanya nih Szoboszlai McAllister kadang-kadang dipadukan bisa. Cuman gue nggak yakin untuk yang jangka waktu panjang mereka bisa menutupi terus lubang sebagai defensifnya holdingnya itu. Gravenberch itu kan bukan cedera. Mana? Iya, dia nggak. Partnernya melahirkan. Iya makanya dia izin kan. Jadinya kerasa banget kemarin. Jadi menurut gue dan backnya nih agak PR menurut gue. Dia back cadangannya siapa ya? Back tengahnya ya? Selain, aduh nggak ada yang kuat lagi ya. Makanya gue agak khawatir nih karena kemarin. Ya back harus beli sih. Back menurut gue harus beli sih. Dia agak ringkin ini. Udah beli 2 wingback udah oke. Frimpong Kerkes udah oke. Tinggal back tengah sama gelandang bertahan back satu. Tengah sih. Ini akan sangat kerasa buat Liverpool. Ya kecuali lu jual Endo baru lu bisa dateng. Kalau enggak lu punya 3 gelandang bertahan lu pakai cuma 1 ngapain? Iya. 3 gelandang bertahan satu lagi siapa? Endo. Oh Endo ya Endo. Ya Endo harus dijual sih. Menurut gue udah waktunya Endo. Ya, udah 30-an juga dia umurnya. Ya itulah buat Liverpool. Tapi lagi-lagi kemarin pun juga secara penalti juga banyak yang dan juga penalti ya. Kadang-kadang beruntung kadang-kadang enggak. Enggak, tapi salah jelek banget. Sekelas salah penalti. ya salah kemarin parah banget sih mainnya. Bener-bener involvement of the game yang gak kelihatan. Sekalinya dapat peluang terakhir itu nendangnya ke kiper. Ya udah itulah hasilnya. Sementara kemarin justru si ininya bagus transisinya si Peles ya. Mateta benar-benar ngeri ya kalau buat jadi counter gitu buat lawan back-back yang apalagi dia kan bodinya ya kayak gede Drogba ya. Iya gede banget. Bodinya itu kayak Drogba. Ditambah bener-bener kuat banget tuh. Bagus sih City ini si Peles nih tengah ke depannya menarik ya walaupun memang kedalamannya dia pasti yang membedakannya adalah dia kedalamannya juga nggak bagus gitu. Ketika mengarungi liga sepanjang musim pasti dia pontang-panting juga. Tapi Henderson top sih. Nih kiper kalau buat adu penalti emang terbukti banget selalu. Dia ada catatan bagus. Iya kemarin catatannya. Ditutup dianduk. Ditutup dianduk. Keren sih ya. Dan dia benar-benar lugas gitu ketika nahan penalti, nggak banyak gaya, nggak ada joget-joget nggak jelas gitu. Keren sih Henderson. Nah gue bilang ayolah ambil Henderson daripada Onana anjing MU oke Onana mulu. Ya itu enggak fans MU ngarap Donnarumma. Iya ya karena belum diperpanjang kan. Fans MU ini parah banget. Lu pikir lu siapa? Come on, Sesko aja udah mau ke MU gitu loh. Sesko tuh gak ada yang mau, Newcastle doang. Arsenal kan juga awalnya mau. Kagak. Cuman harganya gak masuk. Enggak 70-80 juta juga. Ya lebih murah, lebih mahal 10-15 juta coach. Iya, ya elah 15 juta dong kalau dia sehebat itu. Ya itu artinya. Ntar kita lihat Højlund 2.0. Pusing sih gue nih. Ini menurut gue Højlund, Sesko, Gyökeres nih kita akan lihat nih siapa yang menjadi lucu-lucuan di musim ini. Tapi lagi-lagi gue ngeliat Ekitike pun belum terbukti. Iya benar dengan harga segitu. Iya. Pressure-nya berat sih menurut gue. Yang terbukti mungkin di PL tuh Isak. Ya. Tapi harganya pego. Gila dia kan 150. Belum pasti dibeli. Tapi kemarin yang keren tuh Joao Pedro tuh mainnya keren banget kemarin gue di Chelsea tuh. Tadi malam main lagi. Lu baca nggak? Apa? City ngincer Palmer. Enggak. Belum. Tahu berapa? 200 juta. Gila. Dia nungguin itu kali kan dia katanya mau ngelepas kan Grealish ke Everton kan kemungkinan. Terus si Savinho juga katanya mau dilepas. Ya mungkin dia ngincer. Enggak sih gue rasa nggak mungkin sih balik lagi ke Gila City sih. Gue rasa Palmer mau. Ya kalau iya sih kalau gajinya. Palmer mau. Bukan gaji aja, peluang untuk raih trofi lebih besar di City daripada Chelsea. Tapi dia akan menjadi main man coach di Chelsea. Iya. Enggak di Chelsea. Di City pun pasti ada perjanjian kayak gitu. Cuman kalau dia so far di Chelsea lawan tim besar itu hilang loh. Tahun lalu. Ya tapi dia masih muda. Di friendly dia kemarin udah menunjukkan ini banget sih. Iya. Piala Dunia Antar Klub juga bagus ini banget pemain. sih. Iya.
Ya oke, dari Liverpool tenang aja, fans Liverpool ini masih awal. Justru kalau nggak juara bagus buat kalian karena juara Community Shield kan biasanya kutukan, nggak jadi juara Liga Inggris. Jadi ya Oh iya, iya biasanya juara Community Shield biasanya susah jadi juara. sambil ngemil. Ya kan? Belum makan. Jadi ini bagus justru terjadi di awal liga buat fans Liverpool dan juga buat manajemen dan masuk buat slot untuk bisa mengevaluasi lagi. Karena ini yang gue sempat bilang di awal, justru dengan adanya Vrij, dengan adanya Frimpong, dengan adanya Kerkes, dengan adanya Ekitike, apalagi kalau ntar ada Isak, justru pressure-nya juga akan Ya, semakin besar. Gue tetap bilang Liverpool calon juara. Ya, Paling kuat. tapi pressure-nya juga makin gede coach karena dia Iya. gelontorin uangnya besar, ekspektasinya meninggi, kemudian di Kalau satu Isak datang 450 juta. iya mahal banget di satu sisi. Nah slot bisa nggak ngeramu Ya. pemain banyak Ya. pemain tambahan itu dengan Betul. dalam waktu singkat karena Dan membuat pemain yang nggak bermain tetap happy. nyaman. Ditambah kan pertama lu kalau punya 2 striker Ekitike, Isak 150 ya let's say 120 juta gitu. Ditambah Ekitike 90 juta. Gimana dua pemain ini bisa berharmoni jadi bekerja sama. Kedua gimana caranya dua-duanya bisa on fire. Gakpo-nya dikemanain. Nah, terus juga Ekitike striker, Isak bisa dari kiri, sering dari Iya. kiri kan. iya, Ekitike juga bisa dari Iya. kiri juga. Nah terus Gakpo-nya dikemanain? Nah itu pasti akan menjadi rotasi. Nah terus ketika harus memberikan bola supply ke mereka, salah gimana? Apakah Iya. nggak akan bola jadi kesalah lagi? Karena biasanya kan bola keseringan kesalah duluan tuh. Itu pasti akan harus membagi. Ditambah Vrij. Ini gimana dia akan dikasih keleluasaan menjadi free roll untuk kesana kesini atau cukup pakem dengan adanya 3 pemain yang egonya harus By the dibagi. way, lu tahu kenapa Opta atau salah satu itu memprediksi MU rank 12? Karena Karena di bulan Januari Piala Afrika MU kehilangan 4 pemain. mampus lah MU. Onana, Mazraoui, Bagus, Onana mah nggak apa-apa, Mazraoui ya. Mbeumo. Iya, Mbeumo masih Pantai Gading. Atau lagi siapa? Punya mana? Punya Brazil. Afrika. Dorgu? Oh iya Dorgu ya. Enggak Dorgu mah ini Eropa, Norway apa gitu. Euro? Eropa Perancis dong. Siapa ya lagi ya? Ada berapa lah? Ya lumayan sih. Yang paling kerasa sih kayaknya bakal Mbeumo sih. Karena Mbeumo menurut gua dari pembelian yang ada, Mbeumo tuh paling bagus menurut gua. Denmark kan. Emang Baindir bagus. Yang enggak itu dia. Itu masalahnya. Gua Jelek-jeleknya Onana sering bikin save loh. iya tapi sering bikin blunder juga sama Iya. sama Bayindir. Sering bikin save tapi sering bikin blunder juga. Jadi ya ketika Onana cabut pun juga bukan menjadi sebuah berkah buat MU karena Bayindir juga harus bikin kita sepaneng. Sama kayak bedanya kalau sama Liverpool, gue lebih khawatir di MU itu adalah selain gelandang nomor 6-nya Liverpool kiper. salah doang. Salah bisa di cover sama Frimpong. Iya. Enggak Bradley bisa di kanan. Enggak maksudnya kalau MU kan kemarin gue bilang evaluasinya selain nomor 6 butuh nomor 6 sama kiper coach. Iya. Nah kalau si Liverpool kan emang udah lengkap, tapi kalau Gravenberch nggak ada, ternyata kerasa banget gitu yang peran Gravenberch itu nggak ada. Mungkin bisa sesekali digantiin tapi nggak bisa panjang. Nah kalau MU selain nomor 6 menurut gue kipernya emang kerasa banget. Mau ada Onana apa nggak ada, menurut gue ngaco dua-duanya. Jadi Lu tahu yang DM yang nggak mahal yang bisa dibeli sama Liverpool? Liverpool siapa? Sama MU juga dong. Berarti kalau bisa, kalau nggak mahal. Quinten Timber. Oh iya itu lumayan deh. Dia lagi kasus di Feyenoord. Bukan kasus. Ban kaptennya dicopot sama Van Persie. Not if kapten kan ada 3. Iya. Nggak masuk dalam list. Kenapa? Karena kontrak tinggal setahun. Tahun depan selesai, dia belum perpanjang. Nyari ini dia mau nyari uang fee transfer ya. Dia mau keluar. Mau keluar gratisan, dapat signing fee-nya dapat ke dia gitu. Ya. Ya itu menarik sih. Sama Bagus sih. Van Persie langsung dicabut ban kaptennya. Dan kemarin nggak main. Tapi kemarin nggak main untuk gua masih masuk akal karena mereka ketemu Fenerbahce kan. Dan Timber di situ kan starter. Ya. Jadi diistirahatkan lah kemarin. Wih, iya Timber lumayan sih. Ya, gue lihat beberapa kali dia main di ajang Eropa sama gue main FM juga. Nih pemain yang memang Agak lambat sih, cukup cuman bagus. untuk pelapisnya Gravenberch Lumayan. Ya, Quinten Timber. Oke, itu dia dari Liverpool. Kemarin juga ada beberapa ajang friendly, termasuk ini ada Barcelona lawan Como, ini Johan Gamper ya. Kemarin
Lu ngelihat kasusnya Ter Stegen gimana coach? Lucu ya jadinya. Dicopot ban kaptennya terus akhirnya dibalikin karena nggak mau nyerahin surat medisnya. Enggak, jadi gue in this case gue salahin Ter Stegen. Karena? Jadi sebenarnya dia menurut dia 3 bulan. 3 bulan. Barca bilang 4 bulan. Karena kalau 4 bulan dianggap bisa ngisi space lama, 80% bisa ngisi itu. space lama. Lu kan tinggal tanda tangan tulis 4 bulan aja. Yang penting lu bantu klub lu. Sekarang lu mikirin diri lu sendiri. Iya kan? Ya dia takut kesingkir sama Johan Garcia lah. Mau kesingkir gak kesingkir itu resiko lu. Yang penting lu digaji kan. Profesional. Iya ya, dong. ya. Dan lu bisa ngebantu Barca kan. Tapi surat medis itu sebenarnya dari siapa sih coach? Yang 3 bulan 4 sampai 5 bulan itu? Maksudnya dari dokternya? Dari rumah sakit. Iya, itu yang realnya sebenarnya berapa bulan? Ya, antara 3-4 ini kan bisa dihitung ya. pakai recovery. Cuman Barca pengen dia ngisi 4 sampai 5 biar bisa ngisi space 80% gaji. Kan ini itu. masalah recovery. Ya. Bukan simpen gaji, masalah Barca bisa daftarin orang. Iya ya karena kalau 4 bulan. Ya karena 80%-nya bisa diisi sama slot yang pemain lain kan. Dan feeling gue sekarang dia tanda tangan harusnya. Iya ya, udah dibalikin juga ban kaptennya kemarin udah ngomong kayak gitu sih harusnya iya. Tapi gue sempat lihat ya dari Barca kemarin sebelum yang ini ada berapa friendly, ada 4 main kalau salah yang benar-benar nggak pernah tergantikan sebagai starter yaitu Yamal sama Rafinha, Balde, sama satu lagi siapa kemarin ya? Johan Garcia kemarin seingat gue. Iya Johan Garcia lagi. Iya Johan Garcia, sisanya masih dirotasi. Gue melihat ini ya otomatis yang 4 main ini sepertinya tidak tergantikan, ditambah sepertinya Lewandowski Rashford kemarin depan gawang kosong kan. Kagak masuk. Tapi dia main bagus. Secara overall dia oke. Tapi kalau gue kemarin baca dari Athletics, memang so far proyeksi pengganti Lewandowski sementara masih Ferran Torres. Rashford itu masih akan hanya menjadi karena Rashford bisa gantiin Rafinha, bisa gantiin striker, jadi lebih itulah bisa di kanan juga. Proyeksinya lebih sebagai deputinya Rafinha atau Lamine Yamal. Kalau Ferran Torres akan menjadi lebih penggantinya Lewandowski. Betul. Sementara, nah ini di back kan kemarin tahun lalu orang bilang Araujo udah nggak bagus, Araujo jual aja. Tapi kan ternyata Araujo masih dapat kepercayaan nih menurut lo. Lo masih segitu percaya nggak sama Araujo? Masih ada kepercayaan nggak buat Araujo? Dan Eric Garcia pindah ke kanan kan jadinya. Walaupun tahun lalu jadi kanan juga. The problem is kalau lu jual Araujo, lu belum tentu bisa beli pemain. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi mending gak usah dijual aja, ngerti nggak lu? Maksimalin aja gitu ya. Karena sebenarnya di prime dia sebenarnya cukup bagus di 2 musim lalu ya. Tahun lalu emang jelek banget. Cuma tahun lalu aja jelek. Tahun lalu menurun banget. Artinya ya semua pemain mengalami hal kayak begitu. Di mana mereka satu musim main jelek kan. Tapi dia masih belum bisa daftarin main-main barunya kan coach. Rashford belum kan. Nah itu batasnya tanggal berapa ya gue lupa deh. Gak tahu. Kalau nggak salah di batasnya tuh di end summer transfer deh. Ini karena Rashford belum didaftarin, terus si siapa lagi kemarin Johan Garcia kayaknya bisa karena itu dari yang si Ter Stegen gitu kan. Terus kemarin siapa lagi yang belum didaftarin? Rooney Bargi, ya yang si pemain muda yang malah di friendly gue lebih suka mainnya si Rooney Bargi daripada si Rashford ya. Dari pergerakannya sama dari apa? Gue suka Fernandes, bocah 16 tahun Pedro Fernandes. Ya, tapi masih lama lah dia kayaknya dikasih kesempatannya masih susah lah dia menit bermainnya. Kalau ya udah pasti kelihatan ya pasti Rooney Bargi akan banyak di kanan, Rashford akan sering di kiri, Ferran Torres mengganti Lewandowski. Di tengah nih, isunya Fernando Lopez sama Gavi tuh ribut beneran gak sih? Cuma biasa aja ribut di luar lapangan. Ribut masalah cewek katanya. Gavi sama? Fermin. Kan itu ada katanya isu di luar lapangan yang bikin mereka ngaruh, itu nggak peduli lah. Harusnya secara profesional nggak ngaruh. Dulu Courtois sama KDB aja sempat ribut masalah cewek juga akhirnya di lapangan bisa bermain sebagai tim juga ya. Jadi gue melihat mungkin ya di kanan kan kalau sama ada Konde sosnya aman. Ada Garcia menjadi deputinya. Berarti Ter Stegen. Nah Ter Stegen kenapa kira-kira nggak dijual aja sekalian atau dia nggak laku ya? Dia nggak mau. Ya dia nggak mau ya. Padahal Ter Stegen menurut gue masih lumayan loh. Pemain zaman sekarang nggak mau. Barter Onana juga mau. Hojlund di loan aja nggak mau. Iya. Tapi kemungkinan pelan-pelan katanya udah mau nih dia. Ada isunya mau ke. Ya benar. Itu harapan presiden. Enggak. Kalau di loan kan artinya masih punya MU gitu. Tapi gajinya bayar lah. Milan tuh butuh katanya. Atau siapa tuh kemarin ada lagi yang butuh striker juga. Milan butuh satu tim bukan striker doang. Parah kemarin. Tapi ya kartu merah sih jadinya.
apes banget. Nah ini Barca sih menurut gue no issue karena secara tim nggak ada perubahan drastis. Mainnya juga bagus kemarin. Ya dan memang ya tinggal deputi-deputinya aja bisa bermain untuk mengisi ke dalam, karena kemarin Barca memang ketika nggak ada Yamal atau Rafinha di rotasi kerasa banget langsung impactnya. Nah ini tugasnya Rashford, Torres dan juga si Rooney Bardi untuk bisa memberikan kontribusi di saat pemain-pemain utamanya pada istirahat ya. Oke dari ini gue kalau Barca cukup puas. iyalah, karena ngelihat Madrid aja justru malah lebih mengkhawatirkan dari sisi komposisinya, kemudian terutama pemain tengah yang si Xabi Alonso mau beli pemain tengah nggak dikasih duit. Iya, udah cukup katanya. Terus pelatih baru dengan Xabi bisa nggak megang egonya ruang ganti. Kemudian isu persaingan competitiveness kata Rodrigo, in or outnya juga kita belum jelas. Itu kayaknya masih lebih kompleks Madrid dibandingkan Barca dari sisi persiapannya. Barca yang kompleks ya bisa apa nggak nih daftarin pemain barunya, karena masalah aturan batas gaji ini yang membuat mereka agak sedikit ribet ya. Tapi akal-akalannya Barca selalu ada. Selalu ada. Even Dani Olmo aja akhirnya bisa in out nggak jelas banget asli dah. Oke ini dia dari Barca, kita pindah ke Arsenal. Ini sebenarnya Arsenal 2 hari lalu kan ya. Ini gue lihat Gyökeres, wah sundulannya, padahal dia katanya selama di Liga Portugal dari banyaknya 90-an gol itu cuma ada 4 kali apa 5 kali gol dari kepala gitu. Karena mereka kan lebih ngandelin counter sistemnya. Space-nya banyak, bukan yang model. Bukan artinya dia nggak bisa. Crossing. Tapi memang dari zaman Championship juga seingat gue dulu dia di Coventry golnya mirip-mirip begitu juga, yang counter dia lari dari kiri terus atau dia di crossing datar dia ngegolin, bukan yang model bola-bola atas gitu. Karena gue ngeliat dia juga lompatannya nggak terlalu tinggi, cuman kalau kemarin memang timingnya dia cepet tuh yang dapat golnya kemarin lawan Atletico. Headingnya bagus kemarin tuh. Jadi ya Martinelli juga main bagus dong coach. Enggak. Yang bagus kemarin Havertz, kaget gue. Enggak, Saka yang bagus. Havertz yang dari tengah coach lari. Maksud gue dia ya kan dia masuk sebagai subs. Iya benar-benar bisa. Ya ini kalau Gyökeres nggak bagus, bisa Havertz yang jadi utamanya lagi, karena kemarin waktu Havertz harus jadi cadangan titik. Karena waktu kemarin Gyökeres belum ngegolin itu kan ada tuh gue baca artikel-artikel. Havertz cuma di kiri aja ganti Martinelli Katro. Kemarin Madueke lumayan sih mainnya juga. Madueke ya so-so lah. Berani take ons juga, jadi dia bukan yang ngedelay bola lama tapi selalu berani take risk untuk ngambil momentum. Odegaard yang kemarin memang agak kurang kerasa perannya. Zubimendi oke. Saka bagus kemarin. Saka mah ya. Saka kapan sih hampir nggak pernah nggak bagus emang. Ya dia menurut gue talismannya udah emang kalau di Arsenal yang paling konsisten ya dia. Tapi sebagai fans Arsenal ya, gue nggak untuk gue gol itu udah real striker lah, gol real striker. Tapi pergerakan dia itu cukup bagus. Bagus. Yang masuk yang kemarin dia ngasih dari kiri tuh ke depan. Iya. Emang dia buka ruang juga, bukan yang diem doang. Enggak, bukan diem doang. Dan presence-nya tuh dan timingnya itu bagus juga. Iya. Jadi gue sih semoga ya berhasil lah. Ya kan sebagai fans Arsenal peringkat 2 lagi lah minimal lah. Tapi peringkat 3 yes. Nah, tapi problemnya adalah itu. Kan kalau Odegaard tapi udah ada Nwaneri ya pelapisnya ya. Odegaard ada Nwaneri, di kiri ada Lewis Kelly, Saka, bisa Madueke juga. Siapa lagi ya? Udah paling Mosquera juga di back udah. Sebenarnya udah cukup lengkap secara kedalaman. Scott even ada Kai Havertz. Arsenal. Iya. Bagus sekarang. Udah lengkap ini sebenarnya. Sekarang tinggal juara tahu nggak itu aja. Ya sama ini bisa kontribusi apa nggak main-main barunya si siapa Madueke sama si Gyökeres sama Max Dauman. Ya gue belum lihat tuh main nggak main kan? Enggak. Gue soalnya nyari mana Max Dauman ini anjing. Anak 15 nggak bisa diperkosa lah. Gue nyari si Doberman nggak ada Doberman kan, ternyata si Max Dauman. Tapi oke, gue juga ngeliat so far dari pramusimnya, walaupun kemarin sebelum Gyökeres ngegolin ada tuh perdebatan fans-fans Arsenal. Sebenarnya game Arteta nggak butuh orang kayak Gyökeres. Gitu ada tuh coach gue baca-baca. Jelas. Ada dari artikel-artikel. Butuh banget lah. Ada yang bilang Gyökeres dibutuhkan hanya di saat keadaan buntu, bukan dalam permainan skema realnya Arsenal Arteta gitu. But we'll see, makanya gue penasaran. Gyökeres menurut gue butuh striker lah Arsenal. Jelas tahun lalu itu susah cetak gol semua.
Arsenal tahun lalu tuh create banyak chance loh every match. Ya. Tapi susah yang finishing. Justru itulah tugas Gyökeres di situ. Tapi kan apesnya juga Havertz cedera di akhir-akhir kan, makanya Merino masuk sebagai Ya striker. dan Merino justru lumayan gue bilang. Nggak, tapi kalau Havertz nggak cedera mungkin dia juga lebih banyak golnya coach. Ya mungkin. Ya mungkin ya. Mungkin ya, mungkin tapi enggak. dengan ada Gyökeres sekarang lebih banyak lagi opsinya. Jadi udah nggak ada alasan. Gue juga setuju sama beberapa fans Arsenal yang kemarin bilang ini menurut gue kalau Arteta udah nggak bisa dapat prestasi, udah habis sih kesabarannya fans Arsenal sih buat Arteta. Gue udah 3 tahun lalu habis. Ya kan, tapi belum ada striker. Nah, sekarang ketika puzzle terakhir. Kenapa lu nggak 3 tahun lalu lu beli striker? Kan pelan-pelan dikumpulin. Pelan-pelan tuh. apaan? Kalau Lu bisa Fiori. beli Pedro, bisa beli Fabio Vieira, Iya. Kiwior, Kan Lokonga, nggak 70 Tavares. nggak 70 juta, Ya, kalau Coach. kumpulin 100 lebih Ya, tuh. tapi kan kedalaman ya, satu orang dibanding Ya elah, kedalaman beda. nggak perform juga, itu semua yang gue Ya, sebut. Tavares jago di Lazio anjing. Tavares jago di Lazio. Gila, di Arsenal tuh bener-bener pakai kacamata kuda. Ya, tapi kan sekarang udah ganti, udah pakai Berta kan. Kita lihat pembeliannya apakah better apa enggak dari sisi bisnis transfernya. Nah, tapi kemarin juga nggak kalah serunya ngelihat Chelsea nih. Gila, gue ngelihat Chelsea ngeri sih ini tim ya. Walaupun menurut gue Joao Pedro cetak gol lagi. iya, walaupun Joao backnya Pedro sih yang gue mau lihat, yang gue pengen untuk dia itu very mobile karena bodinya itu bukan body striker, iya. Iya Emang kan? body second striker, body winger dia. body sebenarnya. winger atau false nine gitu. Iya. Makanya gue mau lihat seperti apa Joao Pedro bisa perform. Tapi secara kualitas jelas lebih bagus daripada Jackson. Ya. Harusnya ya. Ya. Ya intinya Jackson sebenarnya punya dua atributnya striker yang ada, Delap sama Joao Pedro, tapi kayak 50-50 setengah-setengah. Nah, sekarang punya dua orang yang memang berbeda masing-masing kuat. Joao Pedro kuat dengan dribblenya dan juga skill individualnya. Delap kuat sebagai nomor 9-nya gitu kan untuk bola-bola fisikal. Oh ya, terus Trippier gosip terasa. satu lagi. Siapa? PSG gosip ya, sekali lagi ini hanya gosip. PSG incer Caicedo. Kok Caicedo? Enzo Fernandez. Enzo Tuh berapa? berapa? 80. 150. Anjir, lebih mahal lagi. Kemarin ada berapa kemarin? 100 ya apa berapa? 125 dia Cukup dibeli. mahal kemarin kan. Iya sama. Wah gila sih. Enggak. Tapi kayaknya nggak mungkin lah. Dia kapten kecuali dikasih gaji 3 kali lipat ya mungkin. Dia disuruh PSG sama Chelsea, dia pilih PSG lah. Iya tapi kan jadi kapten dia di sini coach. Maksudnya dia jadi main man di sini. Belum tentu di Premier League yang memang semewah itu jadi kapten tuh nggak, privilege-nya nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi menurut gua agak susah kecuali memang dikasih gaji gede banget. Itu mungkin akan. Tapi yang kemarin buat fans Chelsea yang kemarin pada ngedumel sama gua gara-gara gua bilang Estevao dari tim Anta Berantah, ya gua bilang banyak pemain Brazil langsung dari Brazil ke Premier League itu Gagal. nggak banyak yang sukses. Kalau ada yang nyebut Oscar, ya Oscar dibilang sukses juga sukses, tapi dibilang bintang Oscar banget. cuma 1. Terus Dibilang- lu coba sebut 5. Iya, tapi dibilang sukses banget juga enggak gitu kan. Iya, betul. Maksudnya dibilang menjadi yang ngegendong banget Bener, juga enggak. gue setuju nggak banyak memang Iya, tapi pemain kemarin Brazil yang Somehow gue melihat Estevao 2 pertandingan terakhir bener-bener gue nggak nonton. ya gue nonton secara pace-nya dapat coach. Menurut gue banyak pemain-pemain Nggak kayak Savinho gitu. enggak, kalau ini tuh masih kayak wayang-wayang. Menurut gue flare-nya dia tuh bener-bener membuat back pontang-panting coach. Di friendly ya. Iya. Gue nggak tahu ketika nanti menghadapi Premier Iya. League yang bener-bener mainnya sit deep apa Iya, bener-bener iya, pertahanan iya. yang di belakang dia punya space sebesar itu Dia apa enggak. bisa nggak? Tapi- Savinho aja keteteran di Iya. IPL. Tapi secara badan kan dia emang sedikit lebih jangkung, lebih panjang secara kaki. Oke. Dan dia berani shooting dari luar kotak penalti yang model kayak Robben gitu dari kayak salah dari kanan ke kiri dengan kaki kirinya. Menjanjikan sih menurut gua dengan pergerakan dan juga speednya. Bukan kayak siapa ya main Brazil yang gue lihat, atau kayak misalkan gue bandingin sama kayak Alexis Sanchez waktu dari Arsenal ke MU gitu. Dia waktu ketika di Arsenal kelihatan banget cepet, pace-nya sangat bagus, flare-nya bagus, tapi begitu pindah ke MU kayak dribble-nya kayak nyangkut-nyangkut, shoot-nya nggak kencang. Tenggelam di MU. Nah, Estevao kemarin gue lihat secara pace, secara take ons-nya dia menjadi satu pemain yang 2 pertandingan terakhir gue bilang sangat excel ya dari sisi pergerakan sama threat-nya gitu. Sama kayak Palmer, sama kayak si Joao Pedro punya threat yang mengerikan. Tapi ya satu sisi ya kita lihat nanti begitu menghadapi tim Premier League yang modelnya kayak Nottingham Forest yang di belakang nungguin terus counter, apakah dia bisa seleluasa seperti friendly match kemarin. Karena kemarin kan lawannya Leverkusen, sama sebelumnya apa ya kemarin yang waktu dia lawan
cukup, dia ngegolin juga sempat tuh, cukup oke tuh. Ya kalau lawan Milan mah, nah ini lawan Milan juga kemarin menang 4-1 karena ya Milan kartu merah si menit backnya 16 atau berapa gitu. Sejujurnya gue gak pernah ngikutin menit 19. back tengahnya si Koubis ini, main mudanya yang dari Milan Futuro. Gue bilang tinggi badannya sih menjanjikan, tapi pas gue liat mainnya, pertama dia bikin on goal, kedua kartu merah. Wah ini susah sih buat dia langsung dapat chance dari Allegri ke depannya. Ditambah ya ini squad di Milan sih jauh banget lah, kayak Terracciano, Batshuayi, Yunus Musa sampai di kanan. Ngandelin Leao, aduh. Gelandangnya Ricci, Fofana, Loftus-Cheek. Ini kalau buat di level Serie A, ya si itu kemana? Si orang Amerika itu? Ada, Pulisic. Ada. Makanya kemarin emang nggak. Oh ya, Modric. Nggak main semua, belum full tim lah kemarin. Tapi ketika Estupinan juga kemarin belum main. Nih ketika ada Estupinan harusnya Pavlovic. Di back kirinya Pavlovic gedong coach, gue nggak begitu suka. Main barunya kan ada si Jasari gelandang, tapi gue belum lihat mainnya kayak apa. Estupinan yang ada di Brighton harusnya jadi utama. Pavlovic kan pemain inti. Iya tapi gedong. Iya gimana? Gitu. Ya, iya wah parah Milan ini nggak kemana-mana mah. Milan berat sih gue lihat dari Milan squadnya. Milan nggak kemana-mana mah. Tengah ke depannya mungkin lumayan udah lah. Pemainnya mediocre, pelatihnya mediocre, udah selesai loh. Berat. Apalagi udah nggak ada Theo kan, ada Estupinan, kanannya juga nggak jelas. Yang keluar siapa sih? Theo sama siapa? Theo, terus strikernya? Enggak, striker masih ada Gimenez, Leo masih ada. Oh ya Gimenez masih ada. Pulisic masih ada. Nggak ada sih kalau yang intinya mah hampir. Paling kalau lu udah ke Juve, terus apa lagi ya? Oh, kanannya siapa kemarin? Oh, Calabria udah nggak ada ya, Calabria ya. Itu pun juga udah cadangan sih Calabria terakhir. Reinders nggak ada. Iya, Reinders juga ke City udah. Milan sih menurut gua dapat 4 besarnya udah bagus ya. Nggak dapat. Ya maksud gua dapat 4 besar udah bagus. Tapi kalau ngeliat chance-nya Napoli, Inter masih yang terdepan. Terus juga ngelihat kemarin Juve secara Roma oke, lumayan. Di bawah Gasperini ntar. Iya, oh iya ya, gue belum. Nah, kita belum lihat tuh Roma di bawah Gasperini kayak gimana. Atalanta. Tapi bukan Gasperini juga kita belum tahu seperti apa. Ya will sih, ini berat sih buat gue. Lazio, jangan lupa juga itu. Iya. Tapi kalau Chelsea, ya itu wajar diprediksi 4 besar, bahkan bisa dekat-dekat ke 3 besar. Chelsea masuk lah 4 besar. Secara squad dia udah punya semuanya. Tinggal backnya mungkin yang memang kedalaman. Tinggal lihat udah 3 tahun dipantatin Arsenal, akan jadi 4 tahun nggak? Ya itu fakta sih secara klasemen ya. Itu klasemen. Secara klasemen dia harus adjust, membuktikan bahwa dia harus bisa naik level. Jadi MU nggak masuk 4 besar. Ontil, sorry, nggak boleh ngomong kasar, coach. Jangankan 4 besar, Melon aja gue pesimis untuk menembus Melon ya. Kecuali dia punya gelandang nomor 6 sama kiper, udah itu aja menurut gue. Jadi Opta prediksi rank 12 bener dong. Ya jangan sampai lah prediksikan. Tapi secara itu memang menurut gue dengan formasinya Amorim, lu nggak bisa pakai gelandang yang sekarang Casemiro. Iya betul. Maino. Justru gelandang ini yang jadi selalu bolong ya. Nomor 6-nya nggak ada. Ugarte menurut gue not good enough. Lu harus real Ugarte not good enough. Gue setuju. Not good enough untuk mainkan skema Amorim ya. Makanya dibuang sama PSG. Ya kalau main 4 back 4-4-2 atau 4-3-3 mungkin dia masih bisa. Makin 2 DM mungkin bisa. Makanya gini nggak deh. Gue nggak bisa menilai Ugarte, Casemiro di prime-nya mungkin bisa, tapi Casemiro yang tua gini gue gak bisa melihat Casemiro. Jadi ya berat lah. Terus Chelsea kemarin siapa lagi yang friendly ya? Udah ya, gak ada ya? Gak ada, oke. Kalau ngelihat dari sekarang transfer siapa yang belum ya? Isak masih nunggu ya. Isak, kalau ini Sesko kan udah jelas. Ini udah gak ada lagi transfer. Jack Grealish ke Everton nih. Savinho tuh Tottenham karena Garnacho ke Chelsea nih gue lagi nunggu sih. Kalau Garnacho jadi ke Chelsea, MU bisa beli pemain lagi pasti. Karena kan duitnya berarti cash di depan gitu di cash flow-nya. Tetap aja dicicil semua. Enggak kalau cuman secara cash flow-nya aman kok. Iya. Ya kan dia dapat di depan di muka gitu. Cuman belinya tetap 4 tahun 5 tahun. Ntar kalau MU nggak masuk Eropa, di situ mereka kesulitan. Tiap tahun keluar 100 juta. 100 juta. Ini banyak yang nanya kemarin, Bang, kok MU tetap bisa belanja sih ya? Karena gue baru lihat, ternyata kalau benar kalau PSR itu kan
ngelihatnya dari juga potensi si klubnya itu, selama dia punya dapat revenue yang bagus dan dia punya kapabilitas untuk bisa menutupi utang-utangnya Dan itu bayarnya aman. itu cicilan semua, Iya, 4-5 tahun Betul, semua. pemain-pemain itu kan 3-5 tahun gitu. Jadi lu kalau punya MU duitnya kan 100 juta cash. Iya. 15, 20 masih ada sisa. Masih ada. Kan kemarin dia udah menghematan mencat lebih dari berapa ratus Iya, karyawan. Terus Rashford gajinya 14 juta save semusim nih ya kan. Semusim dari Barcelona dibayarin full, belum kemarin 5 juta dari Sancho karena lebih pembatalan dari 14 Chelsea. juta. Terus juga kalau nanti nyata dapat Garnacho sama Anthony jadi cabut, itu juga dapat duit tambahan lagi. Jadi itu yang membuat gue juga feeling gue MU harus minimal beli gelandang satu sama pelapis center back mungkin. Kiper sih menurut gue atau kiper. Gue udah gak mau ada drama-drama lucu-lucuan yang kayak gitu lah, anjing, malu ya. Nggak, kita fans non MU semoga Onana stay. Tapi guys, menurut gue ini manajemen MU tetap beresiko menurut gue, karena dia beli Mbumo, Cunha dan juga si Sesko itu walaupun belum masuk ke hitungan raca yang sekarang, baru di akhir sama transfer, walaupun juga tetap dicicil. Kalau dia nggak nembus Eropa itu akan menjadi berat buat MU kalau dia nggak bisa jual pemain Betul. Jadi dia tetap harus bisa berprestasi, dia bisa tetap harus jual pemain dan untuk main di Eropa untuk bisa menyeimbangkan kembali neracanya. Kalau enggak PSR dan juga financial fair play musim depan inilah membuat gue musim ini tuh akan seru. Musim ini akan seru karena semua tim memperkuat squadnya sendiri dan beda musim lalu, tapi musim ini akan seru. Iya, dan banyak tim yang transisi ada juga beberapa yang gue pantau termasuk MU. Terus Wirtz gue pantau seperti apa dia itu. Sama Gyökeres dong. Sama ini Joao Pedro-nya Chelsea. Gue mau lihat seperti apa dia bisa kita buktikan kan coach kata-kata gue bener apa enggak. Sama Gyökeres. Karena kalau di Joao Pedro aja bisa dapetin belasan gol sama Brighton, gue rasa kalau dia dapat supply dari Chelsea sih harusnya dia bisa lebih bagus lah daripada dia di Brighton gitu ya. We'll see. Kalau dia nggak cedera. Oke, itu dia, nggak akan panjang lebar karena kita juga akan ada lagi offset 2 hari Kamis ya, kalau ada tamu anjing coaching nggak bisa lagi. Oke, gue akan mencari partner lagi untuk mengganti coaching yang sangat sibuk sekarang, sibuk bisnis, sibuk jadi tamu dan lain-lain. Jadi gue harus mencari tamu. Masih tentatif akan ada tayangan OD apa enggak di hari Kamis besok, tapi yang jelas di Jumat malam akan ada special OD bersama Erick Thohir ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan bisa kasih tulisan di kolom komen yang episode ini sekarang, Jadi bisa gue filter, gue saring, nanti gue akan pilihin 5-10 pertanyaan yang nantinya kita akan tanyakan, yang memang belum kita tanyakan bersama Erick Thohir ya. Thank you buat semuanya Offsider, sampai ketemu semuanya di episode berikutnya. Bye bye semuanya.